Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana? Siang, Bu. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak tradisi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah ada yang sudah tahu bentuk apa sih serta jenis dalam ragam gerak tradisi itu seperti apa? Udah ada yang tahu? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, Ibu share screen-nya ya. Udah muncul belum? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Bentuk, jenis, nilai estetis dalam ragam gerak dasar tradisi. Yang pertama ada bentuk dalam gerak tari. Menurut Autard, bentuk sehubungan penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan oleh para pencipta tari tercakup di dalam bentuk tersebut. Nah, jadi bentuk tari ini tuh menjadi sebuah alat komunikasi seorang pencipta tari, apa yang ingin mereka tuangkan dalam tarian tersebut. Nah, selanjutnya, berdasarkan geraknya, bentuk tari dibagi menjadi dua, yaitu tari representasional dan kedua, tari non-representasional. Nah, apa sih tari representasional itu? Nah, tari representasional itu tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas. Jadi tanpa mempunyai makna, hanya menjelaskan langsung gerak tari itu apa. Contohnya nih, misalkan tari tani. Nah, tari tani ini menggambarkan seorang petani tanpa ada simbol-simbol tertentu dalam penyajian tarinya. Sedangkan untuk tari non-representasional itu tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi. Jadi terkadang orang-orang yang penikmat sebuah tarian itu mungkin bisa saja dia tidak mengetahui makna dari tarian yang ditampilkan. Karena tarian non-representasional ini sudah menggunakan gerak-gerak simbolis. Nah, yang kedua ada jenis gerak tari. Satu, gerak tari murni, yaitu gerakan tari yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang artistik atau keindahan dan tidak memiliki maksud-maksud tertentu. Nah, sama dengan yang tadi, bentuk gerak tari, yaitu tari representasional. Jadi gerak tari murni ini tuh
gerak yang belum diapa-apakan, benar-benar gerak murni, menjelaskan suatu tarian itu menceritakan apa. Yang kedua, ada gerak tari maknawi, yaitu gerakan tari yang mengandung arti atau maksud yang telah didistilasi atau sudah diperhalus. Seperti contohnya seperti tari non representasional, jadi sudah menggunakan simbol-simbol tertentu. Contohnya nih, misalkan tari topeng kelana, dia sudah menggunakan gerakan yang mempunyai makna, yaitu gagah, seperti itu. Yang ketiga itu ada nilai estetis dalam gerak tari. Nah, untuk nilai estetis dalam gerak tari itu, nilai estetis dalam gerak tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tapi juga dapat dilihat pada gerakannya. Nah, nilai estetik gerak tari itu dapat diperoleh dengan melihat atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetis secara visual berdasarkan pada gerak dilakukan, sedangkan secara pendengaran atau auditif berdasarkan iringan tarinya. Jadi nilai estetis dalam secara visual tuh bisa dilihat gerakan dari gerak tariannya, dan untuk auditifnya itu dari iringan musiknya. Dari iringan musik pun kita bisa tahu tari itu menceritakan apa, kan? Nah, ada contohnya nih, misalkan tari merak. Tari merak kan merupakan ini contohnya tuh gerak pada tari merak yang merupakan ungkapan keindahan dari gerak-gerik kehidupan burung merak. Misalkan dituangkannya dalam bentuk tari merak yang menggambarkan burung merak itu sendiri. Nah, dalam gerak tari tradisi pun sama. Jadi sebelumnya nih, ada yang tahu nggak sih gerak tari tradisi itu apa? Mungkin bedanya dengan tari kreasi itu apa? Ada yang tahu? Gak apa-apa, dibuka mikrofonnya. Nih, untuk gerak apa sih? Ragam gerak dari tari tradisi itu pun itu termasuk ke gerak tari maknawi. Karena apa? Gerak tari tradisi itu sudah mempunyai patokan-patokan tertentu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Ya sudah, kalau misalkan emang tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Nanti kalian isi absen dan Ibu akan memberikan beberapa soal sebagai bahan evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.